Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyyi rasulil karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dalam keadaan bahagia, insyaallah. Ya, mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada kita, ya, sudah selayaknya kita mengucapkan syukur dengan sebanyak-banyaknya, tanpa henti-hentinya, dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho memberikan nikmat ini kepada kita, kita juga bersyukur kepadanya. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berita beberapa waktu yang lalu gitu kan, maka sahabat-sahabat muslim, ya, tepatnya di Cianjur, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan gitu kan, kemarin juga saya juga tidak menyangka gitu kan, memang sebenarnya Allah itu sering mengingatkan kita, tetapi kitanya tidak peka. Ya, Allah sering menegur kita, mungkin lewat kesehatan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit. Mungkin Allah Subhanahu wa taala mengambil saudara sahabat kita, akan tetapi sebenarnya kita kurang sadar, ya, tidak sadar bahwa kita ini juga berjalan menuju kepada kematian. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, dan begitu terus sampai akhirnya kita akan berada di waktu yang sangat dekat dengan
kematian. Ya. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah, mengambil pelajaran dengan adanya musibah, Nabi SAW telah menyampaikan kepada kita semuanya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah, bahwa dia berkata, saya mendengar Sa'id bin Yasar Abu Al-Hubab berkata, saya mendengar Abu Hurairah. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh banyak sekali rawi. Ya. Lalu kemudian mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW, barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, maka dia akan mengujinya. Ya. Kemudian di hadis yang lain juga disebutkan banyak yang menyebutkan, sehingga ketika manusia dia mengucapkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian jangan berhenti, ya. Tentunya kita sangat khawatir tentang perkataan kita sebelum Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan kita. Ya. Sesungguhnya orang yang beriman bila terjadi musibah, maka semuanya akan dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Terjadinya musibah tidak hanya satu terjadi disebabkan oleh sebab mentari saja. Sebab hanya merupakan konsekuensi logis dari sebab syar'i. Maka terjadinya musibah bisa karena ujian peringatan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan itu kan. Mudah-mudahan itu bukan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktu kami mendaki, kita bersama dengan beberapa asatid, saya masih ingat betul pesan beliau, ya, Ustaz Amri hafizahullah, ya. Beliau selalu menyampaikan, lihatlah apa yang ada di sekeliling kita, ya, beliau sampaikan gitu, Pak, bahwa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya tanpa terkecuali. Maka bagi pendaki itu kan yang baru pemula, baru awalan itu kan, dia merasa sama di tingkatan ilmu juga seperti itu, Pak. Biasanya sombong, yang aku yang lebih kuat. Di tingkatan ilmu itu juga gitu. Kalau orang baru pertama kali dia mendapatkan satu ilmu, ya, maka dia akan menyampaikan, selalu mengulang-ulang kepada yang lain, wah, saya bisa. Ya, dia akan menggiring yang lebih parah lagi, sifatnya itu mendekati riya, atau dia bahkan takabur atau sombong. Ya. Tetapi ketika ilmu itu sudah dia pahami, tidak hanya sekedar dia masuk ke dalam pikirannya, ya, lalu dia sudah mengamalkannya, maka tingkatan ilmu yang kedua adalah, ya, kalau orang Jawa bilang sudah mapan, ya, artinya dia menggunakan ilmunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi otomatis, ya, ketika orang menuntut ilmu karena Allah, menuntut ilmu di dalam majelis-majelis Allah, ya, ketika dia sudah mendapatkannya, ini yang pertama mungkin kita akan merasa mosok menuai rahisah, gitu kan. Ya, aku sudah biasa tahsin, ya, dengan Ustadz A, Ustadz B, gitu. Mosok gitu aja nggak bisa. Ini kalau baru masuk ke pikiran kita ini, yang kita pikirkan, ya, pasti ada sikap sombong, itu sudah wajar, Pak. Kemudian tingkatan yang kedua, kalau orang Jawa bilang menep, selain masuk ke dalam otaknya,
ke dalam pikiran kita, maka ilmu itu akan berangsur-angsur menyatu dengan tubuh kita. Ternyata ilmu itu tidak hanya kita pikirkan saja, tetapi ilmu itu akan kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat ilmu puasa, tahu keutamaan puasa, bahkan dia mempelajari dengan kitab-kitab yang besar apa itu keutamaan puasa Senin Kamis, Yaumul Bid, puasa sunnah yang lainnya, mengerti. Maka tingkatan yang kedua adalah dia mengamalkannya, mengamalkannya. Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah tingkatan yang berat, manakala orang sudah menuntut ilmu, dia mengingat-ingat ilmu tersebut, lalu kemudian tingkatan yang kedua dia mengamalkannya. Tidak hanya sekedar kita tahu dalil keutamaan apa itu menghafal Quran, keutamaan puasa, keutamaan sholat, lalu dia juga mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sudah menjadi mendarah daging dalam tubuhnya. Dia mengamalkannya setiap malam, siang, setiap malam. Lalu tingkatan yang berikutnya adalah dia mengajarkan ilmu tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, lalu kemudian dia mengamalkannya. Jadi kadang-kadang kita sudah diberikan password oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di jalan yang benar. Kita sudah datang di majelis-majelis Allah. Kita tahu hukumnya. Tinggal kita mengamalkannya saja, sederhana. Ketika kita mendapatkan ilmu baru, kemudian kita amalkan sehingga tidak hanya berhenti di nomor satu, kita punya ilmu. Akhirnya yang dia perbuat hanya kesombongan. Percuma, Pak. Dia tahu bahwa bertemu dengan lawan jenis yang bukan mahram, apalagi berdua, yang ketiga itu setan. Aturan ini dilanggar, wassalam. Berarti ada yang datang nanti pihak ketiga, yaitu setan. Ketika dia berduaan dengan HP, tanpa adanya ilmu yang membentengi hatinya, sekarang mau searching kemana aja bisa, Pak. Dan rumangsane bapak ibunya di dalam kamar, wah putrane belajar. Tapi jarang orang tua sekarang yang mungkin bisa mengikuti perkembangan media. Wah, rumangsane belajar. Wah, ini lagi belajar online, Bu, ternyata main game. Ternyata Facebookan, ternyata banyak. Sehingga ilmu yang kita dapat ini masuk kepada pikiran kita, tapi tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Sehingga ketika kita ingin mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, berat. Belajar dari A sampai Z, kita tahu waktu-waktu yang efektif untuk menghafal Quran itu kapan, tahu. Tapi sayangnya waktu itu hanya berlalu begitu saja. Ada yang mengatakan waktu ba'da subuh itu adalah waktu yang paling efektif, paling cepat, waktu-waktu yang produktif untuk para penghafal Quran. Namun terlewat begitu saja. Dalam hadis pun juga disebutkan ada dua waktu, yang ketika dia melanggarnya maka dia akan jatuh miskin. Yang kedua, dia menjadi orang gila. Kapan itu? Waktu ba'da subuh dan waktu ba'da asar. Sudah tahu kan? Ba'da subuh kita gunakan untuk zikir, untuk majelis, mungkin untuk yang lain. Akan tetapi kalau waktu itu terbuang, betul kata-kata orang Jawa itu kan.
waktu ojo nganti tangine luwih dhisik daripada ayam. Nanti rezekinya dimakan ayam, dipatok ayam. Ya, orang pagi hari gitu kan, ada yang membela dia mandi sebelum subuh, sholat subuhnya di jalan, lalu kemudian dia bergegas untuk menjemput rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, cita-citanya apa, Mas? Ya, saya pengen jadi pengusaha kaya, Ustaz. Ya, saya pernah ke Mojokerto itu kan. Jadi ada santri yang di sana khusus dididik untuk menjadi pengusaha. Syarat pertamanya adalah kalau kita pengen cita-cita jadi pengusaha, seorang saudagar pengusaha kaya, ya ingin menjadi pewaris sahabat Nabi, ya ba'da subuh ya jangan tidur. Itu bukan bukan bakat jadi pengusaha itu kan. Maka malah ciri-ciri kita menjadi orang miskin, ya miskin ilmu, miskin rizki, miskin yang lainnya. Sehat pun juga tidak, miskin kesehatan. Ya naudzubillah, hindari. Ya, lu ngantuk banget Pak Ustaz. Ya, tinggi nyapu kan bisa, buat jalan-jalan pun juga bisa. Yang penting jangan tidur. Ini saya sering mendapati waktu ba'da subuh terlewat begitu saja, hanya dengan tidur. Nanti bangun-bangun jam 9. Ya. Lagi setelah mendekati ba'da asar, ya 2 waktu yang disebutkan Nabi, ya mungkin pernah kita semuanya pernah, ya ketika kita tidur ba'da asar, bangun-bangun itu menjelang maghrib atau ba'da maghrib, kita bangun mandi langsung pakai seragam sekolah mau berangkat. Duh, harus nanti. Ya, itu apa tandanya? Kita ini menjadi orang yang linglung, orang yang bingung. Lama kelamaan kalau kita sering melakukan hal yang seperti itu, kita menjadi orang yang gila. Akal kita tidak akan berkembang, melainkan Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan dia kebingungan. Pikirannya menjadi tumpul, tidak pernah bisa cerdas walaupun dia berupaya menjadi orang yang cerdas. Nah, ini syaratnya. Ya, menghindari. Kalau tidak bisa belajar, yang penting jangan tidur. Ya. Doanya, ya Allah berikanlah saya ilmu yang bermanfaat, menjadi orang yang ahlul Quran, ahlullah di dunia. Ya hindari 2 waktu itu untuk tidur. Silahkan baca buku, ya mau murojaah, mau zikir, terserah. Aktivitas yang lain yang penting tidak menggunakan 2 waktu itu. Yang pertama ba'da subuh, yang kedua ba'da asar untuk tidur. Ya, jamaah rahimakumullah. Maka setiap ujian, kemudian kesulitan atau musibah apapun itu, sejatinya adalah alarm, peringatan buat kita bahwa Allah ingin kita lebih baik. Lebih baik karena Allah ingin kita meninggalkan kezaliman, baik itu kezaliman kepada Allah ataupun sesama manusia, atau bahkan kita melakukan kezaliman kepada diri kita sendiri. Ya, jamaah rahimakumullah. Kadang-kadang kita ini kurang bisa memaksa diri, ya, padahal fasilitas yang saat ini mungkin kita temui itu lebih baik. Ya, saya lihat santri, ya, kalau dulu saya tidur Pak pakai alas seperti karpet masjid ini, itu rebutan. Tidur di sana itu rebutan. Jumlahnya pun juga sedikit. Kalau semua tidur di situ pasti nggak cukup. Sampai ketika ada orang yang tidur di situ sesama santri, itu dipindahkan Pak. Nggak boleh tidur di situ. Ya, karena itu tempat yang paling nyaman untuk kita tidur. Nah, sekarang kasurnya pun kandel-kandel. Ya, ada matrasnya wis empuk-empuk tenan. 1 ranjang buat 1 santri. Kalau dulu itu kalau tidur kepalanya Pak 1 kasur matras tuh, karena masih sedikit, ya kasur lantai itu pokoknya kepalanya yang penting nyentuh kasur itu aja. Nah, rebutan. Ya, sekarang santri itu dimuliakan Allah itu. Apalagi pondok-pondok penghafal Quran itu kan, itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan fasilitas yang ada.
Tetapi kadang-kadang dengan fasilitas itulah malah kita justru menjadi malas, wah penak turu. Ya, mau dibangunkan sulit ya. Mosok santri penghafal Quran salat subuh terlambat. Ya, salat subuh jam 7, jam 8. Ini piye gitu. Calon-calon mujahid gitu. Apakah kita tidak melihat kisah-kisah sahabat terdahulu yang ditanya oleh Rasulullah SAW, gitu kan? Siapa yang selama ini tidak meninggalkan sholat tahajud dari dia balik sampai hari ini, ya itu persis namanya dengan sekolahan Induk Aduha Muhammad Al-Fatih. Itu terinspirasi dari pemuda ya Muhammad Al-Fatih, luar biasa itu kan. Saya pernah ke ini apa namanya di Karangpandan tuh, pesantren apa ya lupa saya. Jadi dibangunkan sebelum subuh semuanya wajib mandi. Wah bulan mereka kademen gitu kan, santrinya wajib mandi ya. Habis itu tilawah zikir ya, luar biasa. Lupa saya namanya, pokoknya di daerah Karangpandan ya, bukan Iskarimah tapi ada satunya lagi yang baru itu ya, Salman Al-Farisi. Nah, di sana jadi betul di sana tuh cepet ya, karena memang orang-orang pilihan yang masuk itu kan, sehingga dengan program yang seperti itu bahkan kita yang di bawah ya, di daerah sini kan nggak terlalu dingin sebenarnya, bangun tidur diminta untuk mandi ampun dredeg ya, apalagi di Karangpandan masih ke atas sedikit nih, itu sudah sangat dingin ya. Jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan materi kita, masuk kepada jenis-jenis sholat. Setelah beberapa satu pekan yang lalu terakhir saya menyampaikan tentang keutamaan sholat ya. Yang pertama adalah sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat 5 waktu yang biasa kita lakukan seperti zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allah telah mewajibkan sholat 5 waktu bagi hamba-hambanya, bagi siapa yang mentaatinya dan tidak mengabaikan kewajibannya. Jika tidak menganggapnya remeh, maka baginya adalah perjanjian di sisi Allah, sungguh masuk surga ya, untuk masuk surga. Sedangkan bagi mereka yang tidak mentaatinya, maka tidak ada perjanjian tersebut. Jika Allah menghendaki akan menyiksanya, dan jika Allah menghendaki akan mengampuninya. Jadi kita ini ya tidak ada yang menjamin dari Nabi ataupun dari siapapun bahwa kita pasti masuk surga ya, itu enggak ada yang menjamin. Kita punya amalan, wah tenang Ustaz, setiap malam saya itu tidak pernah ketinggalan sholat tahajud, pasti bangun saya sholat tahajud ya. Setiap Senin Kamis insya Allah saya juga tidak pernah ketinggalan dengan puasa saya, yaitu puasa Senin dan Kamis ya. Bukankah kita melihat bagaimana orang-orang yang beriman terdahulu di zaman Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu, salat diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Sidratul Muntaha. Ya, Nabi bercerita kepada sahabat, lalu dengan berpalingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara sahabat sebanyak itu banyak yang murtad. Ya, karena nopo? Tidak percaya. Wah, ini Nabi kayaknya kali ini saya tidak bisa percaya ya. Padahal Nabi masih sugeng, Nabi masih hidup
Ketika ditanya masih ada, ya, apalagi sekarang kita sudah ditinggalkan jauh dan kita hidup jauh juga dengan para ulama, para guru. Tapi bersyukur, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan di dalam hati kita. Ya, kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang-orang yang kita jumpai adalah orang-orang yang iman, sehingga ketika kita bertemu dengan mereka, hati kita akan merasa, wah, kita sama-sama beriman, saling menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu nikmat yang besar. Mungkin kita dilahirkan juga dari keluarga yang beriman kepada Allah, sehingga tidak repot-repot kita mencari hidayah Allah. Tetapi hidayah yang sudah diberikan kepada kita ini, suatu saat Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak meminta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut hidayah itu. Maka jangan sampai lelah, jangan merasa bosan kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun. Kita meminta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika sholat kita ini, mungkin yang kita lakukan ini merasa banyak, merasa sudah sah, akan tetapi kita tidak tahu bagaimana nanti hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingat, yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala hanyalah rahmatnya, yang nanti tidak ada penolong selain kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua setelah sholat fardu, yaitu adalah sholat sunnah. Yang tergolong sholat sunnah adalah di sini disebutkan sholat witir, sholat sunnah sebelum subuh, sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat khusuf. Apa ini khusuf? Gerhana, ya. Jadi gerhana bulan dan gerhana matahari namanya sama, yaitu sholat khusuf. Tetapi cara pelaksanaannya berbeda. Ya, kemarin ada ya kita gerhana bulan, tapi tidak terlihat. Beberapa waktu yang lalu, yang ketika malam hari, ya, saya masih ingat 1:30, kalau tidak salah, saya ngimami itu 1:30. Itu gerhana bulan total, bagus sekali, gitu kan. Kalau dari Nabi, ya sholatlah ketika akan mulai gerhana dan berhentilah dan bacalah ayat-ayat yang panjang sampai gerhana itu selesai. Boten kuat, Pak, itu kan. Sholat kita ini tidak kuat, ya, kalau mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita jami paling kurang lebih itu 2 jam. Lah sholat 2 jam itu bacanya berapa, gitu kan? Ya kurang lebih 4 juz, Pak, 4 sampai 5 juz. Ya, kalau dibagi 2 rakaat, kemudian ada 2 kali baca Al-Fatihah, 2 kali baca surat. Ini berarti 1 rakaat itu membacanya 1 juz. Ya, dari Al-Baqarah nanti selesai surah An-Nisa, mateng, Pak. Ya, iso ngewel tenan. Ya, itu kalau dulu Nabi Muhammad SAW. Jadi kapan sholatnya Nabi, yaitu ketika melihat matahari, ada gerhana, mulai gerhana. Lalu kapan Nabi SAW selesai? Yaitu ketika menunggu gerhana itu selesai. Kalau gerhana bulan lah berarti ningali teng dhuwur no, Pak. Ya kan kelihatan. Kalau di zaman Rasulullah SAW niku tidak ada lampu, tidak ada penerangan, otomatis ketika bulan itu sudah terlepas, ya, sudah tidak gerhana lagi, pasti akan terang. Ya, jadi cirinya simple nih, Tuan. Ya. Nah, yang kita lakukan kemarin kan ba'da maghrib, bahkan ba'da maghrib maos surah An-Naba mawon makmume pun ketar-ketir, ya. Ampun panjang-panjang Pak Ustadz, gitu kan. Saya pun juga tidak kuat baca panjang-panjang, gitu kan. Ya, karepe ngoten nggih panjang, tapi sikile kalih awak niku pun mboten kuat ngadeg, Pak. Ya, paling-paling sabihis, ya, surah Al-Ghasyiyah, gitu kan. Itu kita pun sudah ngowel, gitu kan. Artinya kakinya sudah nggak kuat untuk berdiri. Kemudian
ada sholat istisqa ya, di tahun berapa kemarin, 2015 kalau nggak salah, 2014 atau 15, itu pas masih Pak Jokowi masih jadi wali kota ya, jadi wali kota kalau nggak salah tuh, atau malah sudah jadi presiden. Itu kami pernah di pondok itu diminta untuk memimpin sholat istisqa, karena di tahun itu terhitung bulan kemaraunya itu sekitar 8 sampai 9 bulan. Jadi cukup panjang. Nanti bisa dilihat di internet tahun 2013 atau 14 gitu kemarin. Jadi terhitung sampai 8 bulan. Maka sumur-sumur yang ada di kampung-kampung ya, di tempat saya pun juga gitu, Pak. Ya, padahal di sana itu sumur itu dalam. Ya, kalau ada yang bilang, "Wah, sumurku kok 22 meter, 22 meter," kan di sana pakai sumur duduk. Itu tergolong pendek di sana itu. Ya, sumur saya yang di kampung punya ibu itu sekitar 27 atau 28 meter. Padahal diduduk ngangge ya galian itu loh, Pak, digali, bukan yang dibor. Kalau dibor kan memang bisa dalam. Ya, kalau di sana pakai bor yang mesin itu sekitar kemarin ada yang bor itu 60 sampai 80 meter baru masuk ke dalam sana. Karena memang perbukitan ya, di daerah tinggi. Ya, di gunung kalau bahasanya. Kalau dia mriki enten sing kenal orang Wonogiri, oh berarti wong gunung. Saya dibilang nih, saya ini orang gunung, Pak. Orang Wonogiri ini wong gunung. Ya, aneh-aneh wae gitu. Ya memang gunung, kanan kiri kita memang gunung, tapi bukan gunung yang tinggi ya, itu perbukitan. Kemudian itu ya sholat istisqa ya, minta hujan. Di sahabat pada dalam kerajaan apa namanya, Musa, ini ada satu orang yang luar biasa. Itu bahkan Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa kali ya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ya orang kepercayaannya Nabi Musa ya yang memang tidak suka keramaian. Ya, ini sukanya sendiri. Ya, suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang bilang tuh orang yang seperti sufi. Ya. Tidak berkelimangan harta. Dia hanya hidup untuk mencukupi dirinya, sangat zuhud sekali dengan dunia. Ya, sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia. Ya, bahkan kalau jadi bilang dia hidup di dunia itu hanya untuk beribadah saja. Tapi kalau kita mengambil dengan pengertian ini gitu kan, maka juga kurang tepat. Ya, kalau orang yang hidup di dunia itu disebutkan di dalam surah di tengah-tengah Quran ya, Al-Qasas atau apa ya, itu menyebutkan bahwa kita ini harus hidup seimbang ya, dunia ini juga seimbang, akhiratnya juga seimbang. Tidak ada yang lebih berat condong yang mana ya. Maka kehidupan dunianya juga kita lalui dengan baik, tidak lupa juga harus menomorsatukan urusan akhirat ya. Maka di dalam hadis pun juga gitu, barang siapa yang ia meraih akhirat maka otomatis dia mendapatkan dunia. Tapi kalau dia mengejar dunia maka jangan pernah berharap untuk mendapatkan akhirat. Ini luar biasa ya. Lalu kemudian semua ini adalah sholat sunnah muakkadah ya, sholat sunnah muakkadah yang ditekankan atau sangat dianjurkan. Adapun sholat sunnah tahiyatul masjid ya, kemudian sholat sunnah rawatib, yaitu adalah sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu, sholat duha, kemudian sholat tarawih, sholat malam, tergolong ini adalah sholat sunnah ghairu muakkadah, tidak terlalu ditekankan. Jadi di dalam kitab ini disebutkan 2 golongan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah yang digolongkan muakkadah
sangat dianjurkan atau sangat ditekankan untuk dikerjakan, dan sholat sunnah ghairu muakkadah, ya. Yes, memang itu sholat sunnah tapi tidak terlalu ditekankan. Contoh, kalau kita melihat zaman ini, ya, sholat tarawihnya Nabi, kalau kita lihat itu di masjid itu 1 bulan itu nggak penuh, Pak. Biasanya Nabi SAW mencontohkan kepada para sahabatnya untuk mengerjakan sholat sunnah tarawih di masjid itu paling cuma 2-3 kali. Hari keempat Nabi sudah tidak sholat tarawih lagi di masjid. Kok saiki 30 hari full di sholat sunnahnya di masjid, Ustaz. Karena nek ten griya niku pasti tidak sholat. Ya, aras-arasen untuk mengerjakan sholat. Ya. Dan ini juga ditekankan, datang lagi sepeninggalan Nabi, yaitu adalah sahabat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, masih melakukan hal yang sama kepada Nabi. Jadi kalau bisa dibilang sahabat Abu Bakar ini, dia melakukan hukum apapun, syariat apapun itu masih hampir sama seperti yang dilakukan Rasulullah. Ya, bahkan sholat sunnah tarawihnya dan lain-lain itu masih sama dilakukan seperti Nabi. Ya, tapi datanglah pada Khalifah Umar bin Khattab, lalu kemudian karena melihat, wah ini kalau tidak diingatkan maka orang-orang dia menganggap sholat sunnah tarawih itu tidak penting lagi, dan maka suatu saat pasti akan hilang. Wah, ini menganggap sholat sunnah tarawih hilang. Tapi kita merasakan, ya, kalau kita mendekati bulan suci Ramadan itu kan, alhamdulillah, ya, masjidnya full, penuh, ya, semangat. Udah hari ke-1, 2, 3, 4, 5, hari ke-6, 7 nggih balik melih, dan rame lagi mendekati Idul Fitri. Sing rame senes masjid, Pak, ya, mall, ya. Ya, tadi sebagian kita sahabat-sahabat, tapi kita merasakan, ya, apa namanya, keimanan ketika kita didatangi oleh bulan suci Ramadan. Itu setidaknya ketika orang tidak sempat melakukan sholat tarawih di masjid, ya, orang itu berbondong-bondong untuk berjamaah di rumah. Ya, kalaupun lupa dia mengerjakan sendiri. Ya, ada rasa menyesal ketika meninggalkan sunnah tarawih ini. Ya, dia menganggap tarawih pokoknya nek poso ora tarawih kurang afdol. Jadi nggih mboten napa-napa, orang yang tidak mengerjakan sholat tarawih pun boleh berpuasa, nggak masalah, ya, sah-sah saja. Tapi orang yang, ya, aku penting sholat tarawih Pak, posone ora, nah iki kuwalik. Ya, puasanya itu wajib, sholat tarawihnya sunnah, ya kan kuwalik. Ya, malamnya penting rak sholat itu Pak, nggo menghapus dosa. Nek awane ra poso kan ra apa-apa, ora ketok. Nek tarawehan bengi ora sholat engko dirasani koncone ketok gitu. Nek ora poso kan enggak kelihatan. Nah, ada yang bilang gitu, gitu. Ini salah memahami hadis. Orang yang tidak sholat tarawih pun bisa. Siapa yang bilang yang ora sholat tarawih ora afdol posone, akhirnya ora poso pisan. Nah, ini enggak ada ini yang sejarahnya gitu. Boleh saja orang yang tidak mengerjakan sholat sunnah tarawih, ya boleh puasa. Siapa yang melarang gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah sholat nafilah, ya, yaitu adalah sholat tambahan. Apa itu sholat nafilah? Adalah selain sholat sunnah muakkadah dan ghairu muakkadah. Kira-kira yang belum masuk ini apa ini? Selain yang saya sebutkan tadi, ada sholat sunnah muakkadah dan ghairu muakkadah. Yang tidak disebutkan di sini adalah salah satunya sholat mayit. Ya, sholat mayit. Apa hukumnya sholat mayit? Fardu ain. Ora disebut ning kabeh. Fardu ain, fardu kifayah salah. Fardu apa meneh? Pokoknya fardu apa ngono gitu kan. Fardu kifayah.
Sehingga ketika ada orang yang sudah melakukan, maka kita terbebas daripada kewajiban itu, daripada dosa itu. Tapi nek ada orang muslim kok meninggal dunia, satu pun tidak ada yang mau mengurusi, semuanya mendapatkan dosa. Terutama adalah orang-orang yang hidup berdampingan dengan orang yang meninggal tersebut. Misalnya satu kampung itu ketika dia meninggal dunia itu muslim, ya ini adalah Pak sejarahnya. Sampai terbawa, ini saya di beberapa jamaah itu dibilang, lho Pak kan ngajine ora karo aku ya wegah nyolatke. Nah iki rekoso Pak. Ya. Jadi ada yang bilang dia ngaji di satu organisasi atau suatu firqah tertentu, dan padahal podo-podo muslim, meninggal dunia, kenapa kok tidak layat? Maksudnya dia satu kampung itu kan. Jadi ngajinya bukan dengan saya Pak, biar yang ngurusi orang yang ngaji bersamanya. Ini sudah memecah belah ini. Ya. Jadi sebenarnya seharusnya ketika kita berhadapan dengan kelompok-kelompok seperti ini, gitu kan, ya ini mohon diluruskan. Saya sangat tidak setuju gitu. Orang yang kadang-kadang mereka yang pakai celana itu kan menyampaikan, oh ya ini nganggo sarung berada di golonganku Pak. Ini kadang-kadang menjadi ciri khas khusus sampai dikenal ya. Kadang-kadang saya ngobrol dengan teman-teman jamaah haji, pokoknya yang renang kono Pak gawe sarung itu mesti wong Indonesia. Itu kan dititeni. Siapa nama ditanya dari mana? Oh, mesti orang Indonesia, ini pakai sarung, ciri khasnya itu. Ya sampai terkenal di luar negeri. Ya. Kalau pakai jubah ya mesti wong endi gitu. Ada orang Pakistan atau orang India atau orang mana di sana itu kan. Tapi nek nganggo sarung kok wonge posture endek, ireng pisan gitu kan. Pecine ireng ngene iki mesti wong Indonesia. Ya kena dititeni golek kanca. Ini pengalaman teman-teman yang pergi umroh haji itu bilang gitu. Pokoknya golek wong Indonesia teng kono gampang, Pak. Cilik, endik itu kan. Gawe sarung songko anu mesti wong Indonesia. Liyane kuwi aja Pak itu kan. Tapi ya tidak semuanya. Ya. Kadang-kadang gitu, orang yang melihat sarungan itu kan, melihat orang yang pakai celana, wah, celana ini kok seperti itu, ini bukan kelompok kami. Sebenarnya ini memecah belah. Ya harus hati-hati, ekstrim. Ya. Yang sebenarnya dibilang ini ya, jangan pernah menghukumi seseorang di dunia, ya, karena kita tidak tahu amalan yang kita kerjakan dengan orang yang kita kerjakan itu belum tentu lebih baik amalan kita. Bisa jadi amalan orang yang kita olok-olok, bisa jadi orang yang kita hina itu lebih baik amalannya, karena amalan itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu. Bahkan sampai ada sahabat Nabi yang waktu itu ditanya, loh kenapa ya Rasulullah dia datang ke masjid itu waktu iqomah, tidak pernah mengerjakan sholat sunnah di masjid, setelah selesai salam dia pergi, buru-buru pergi. Ya, Nabi pun ketika tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril pun juga tidak tahu. Ketika ada sahabat yang bertanya, kok kenapa sahabat si fulan ini dijamin masuk surga ya Rasulullah? Barulah Rasulullah SAW menyampaikan alasannya, ya, yang diberitahu oleh malaikat Jibril. Ya, karena dia bersama istrinya, itu kan, tidak ingin ketika dia sholat di masjid lalu istrinya mengerjakan sholat di rumah, ya, bahkan tidak sampai zikir. Coba bayangkan Pak, sholat sunnah tahu, itu kan, zikir nggak pernah, tapi oleh Nabi dijamin masuk surga, kan luar biasa. Ya, posone nggih mboten ngertos, itu kan, tapi Nabi menjamin dia masuk surga. Ya sapa sing mboten penasaran. Ya kalau sahabat dulu ketika ada orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi, dia mencari tahu, saya ingin menjadi seperti dia. Ya. Tapi nek sekarang ketika ada orang yang dipuji, ketika ada orang yang disampaikan kebaikannya kepada orang lain, piye carane aku iso ngembrukne. Ya ini bahayanya di sini. Bukan termotivasi ingin menjadi seperti
fulan atau fulanah, tapi bagaimana cara kita bisa menghentikan orang itu berbuat menjadi baik. Ya, na'udzubillah, ini setan mawon mungkin berhenti menggoda kita. Karena apa? Kelakuan umat sekarang, kelakuan manusia ini sudah lebih ngeri. Ya, kalau kita membaca berita pembunuhan di mana-mana, kita bisa melahirkan sendiri. Ini pernah saya ditanya, apa bedanya orang yang melahirkan normal? Artinya normal itu dalam dia melewati pernikahan, lalu kemudian mempunyai putra putri, dia melahirkan, Pak, kok masih ada yang diuji Allah, Pak, dengan rasa kesakitan, bahkan dia ada yang disesar, sakit, Pak. Ya, ini maksudnya apa? Apa bedanya dengan mereka? Nyun ngapunten, ya, pernikahan masih dilakukan 3 bulan, ini perutnya sudah umur 5 bulan, ya, pun dicicil dhisik, itu kan. Sampai nopo? Dia melahirkan, pernikahannya baru berumur 5 bulan, bayi ini pun umur 1 tahun. Ya, jadi ya, sudah diambil duluan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala, perbedaannya di sini. Ketika seorang perempuan dia melakukan pernikahan yang sah sesuai dengan ajaran agama, lalu kemudian ketika dia melahirkan itu dengan rasa sakit, ya, kelahiran normal, diberikan rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu ingin memberikan ujian atau pahala setelah dia melahirkan. Karena orang yang melahirkan putra putri itu pahalanya besar. Ya. Tapi kok justru ketika Allah Subhanahu wa taala mempermudah, artinya apa? Bisa lahiran sendiri, Pak. Saya membaca beritanya. Dia melahirkan sendiri, memotong tali pusatnya sendiri, ya, mengurus bayinya sendiri karena takut kalau ke rumah sakit pasti ketahuan dia melahirkan. Akhirnya ngelahirke dhewe, Pak. Ya, sampai akhirnya nyuwun ngapunten, naudzubillah, bayinya itu disekap lalu kemudian dibuang, coba. Ada yang ditinggalkan di emperan toko. Nah, ini kan setan pun sudah enggak menggoda lagi, dia hanya melihat saja sekarang. Yang absen, oh, iki berhasil, iki berhasil. Ya, naudzubillah, kita berdoa kepada Allah. Inilah Allah mencabut nikmat orang-orang yang melanggar hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika melahirkan pun Allah tidak ingin orang yang melahirkan bayi itu dia mendapatkan keutamaan atau mendapatkan pahala jihad. Makanya dikon cepet bayi. Justru ketika orang yang melakukan pernikahan normal lalu kemudian dia lahiran, dan prosesnya lama, Pak. Ada yang nunggu sampai 2 hari 3 hari baru dia lahir, ada yang nunggu sudah di rumah sakit akhirnya disesar, sakit juga, gitu kan. Ini Allah memberikan satu keberkahan, ya, kemudian pahala jihad untuk para ibu yang melahirkan, baik normal ataupun disesar, ini karena perjuangannya luar biasa. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kita akan sambung di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan keistiqomahan kepada kita semuanya. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.